Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini bersama saya dalam channel Master Penelitian. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan analisis regresi menggunakan Excel gitu ya. Kita akan menguji uji regresi menggunakan Excel gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat bahwa saya mempunyai dua variabel, di mana satu variabel bebas dan satu variabel terikat gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini saya punya nilai-nilai yang sudah diperoleh. Nah, ini variabel X, variabel Y gitu ya. Nah, saya ingin menguji, saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh X terhadap Y dan juga bagaimana kekuatan atau besaran pengaruh dari atau koefisien determinasi atau R square dari hubungan kedua variabel ini gitu ya, teman-teman. Nah, kita akan menggunakan Excel di sini. Nah, pertama-tama kita cek dulu di data. Kita lihat di menu ribbon-nya ini apakah menu data analisis sudah ada atau belum di Excel, teman-teman. Kalau belum ada, itu harus diaktifkan dulu. Caranya bagaimana? Kita pergi ke di ini pilihan file. Ya, kita pilih ke options. Kalau yang pakai Word 2000 Excel 2007 itu beda lagi ya, nanti ada logo Windows-nya di sini. Kemudian kita pilih add-ins. Kalau untuk langkah-langkahnya sama, hanya bedanya di logo Windows-nya aja. Nah, kita lihat paling bawah di manage. Ya, kita klik go. Ini pastikan di Excel add-ins ya, teman-teman. Kita pilih ke go. Nah, kita lihat di sini, ini saya hilangkan saja solvernya. Kita klik pada analisis toolpath. Ya, kita centang pada analisis toolpath, kemudian kita oke. Nah, ini nanti teman-teman sudah muncul di sini, langsung muncul. Ini coba ya, saya hilangkan dulu. Saya mau memberikan contoh pada teman-teman. Add-ins, go. Kemudian ini saya hilangkan centangnya, oke. Nah, ini hilang ya teman-teman, menu data analisisnya. Kemudian saya memunculkan kembali. Ini kan biasanya teman-teman ada yang belum muncul gitu ya. Ini cara memunculkan supaya apa? Kita bisa mengolahnya menggunakan Excel itu tadi. File, pilih options, kemudian pilih add-ins. Ini pastikan Excel add-ins ya teman-teman. Kemudian klik go. Kita centang pada analisis toolpath. Kemudian klik OK. Kita lihat apakah muncul atau tidak. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman, analisis datanya, data analisisnya. Kemudian, kita selanjutnya akan mengolah data ini, X, pengaruh X terhadap Y. Caranya, kita klik saja data analisisnya. Klik, kemudian sebentar kita sambil menunggu. Ini proses masih loading. Sebentar ya. Nah, di sini sudah muncul nih macam-macam data analisisnya. Kita tergantung kebutuhan. Nah, saat ini kita ingin menguji ini regresinya, uji regresi. Kita klik regresi ya. Kita cari regresi, kita klik, kita oke. Nah, di sini muncul kolom atau kotak regression. Input Y range, artinya kita masukkan nilai-nilai variabel Y-nya. Kita pilih ini ya. Kita blok sampai bawah, kemudian kita klik itu. Kemudian input X range, kita klik panah ke atas, kita masukkan X-nya sampai bawah. Kemudian kita klik kolom panah ini ke bawah. Nah, kemudian kita lihat output options-nya. Kita mau pilih di mana nih? Apakah yang baru atau maksudnya sheet baru muncul outputnya, ataukah di sheet yang sama tetapi di sebelahnya atau di mana? Yang penting di sheet yang sama ya. Misalkan saya pengen di sheet yang sama di sini ya. Kita pilih output range. Nah, kita klik tanda panah. Saya pilih di sini aja. Klik sekali. Oke. Kembali klik panah ke bawah. Kemudian kita mau munculkan mana? Misalkan residualsnya, normal probability. Misalkan saya ingin normal probability plots gitu ya. Saya ingin mengetahuinya. Itu tergantung dari pilihan teman-teman. Kemudian klik OK. Sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa
eh, nilai regresi itu sudah muncul di sini, teman-teman. Kita bisa lihat. Nilai regresi itu sudah muncul. Yang menjadi fokus kita adalah di nilai ini. Koefisiennya, ANOVA-nya, ya. Kita lihat bahwa nilai X variabel 1, kita lihat di p-value-nya. Kita lihat di sini. Ini artinya X dan Y adalah variabel dependennya, ya. Nilai signifikansi yang kita peroleh melalui kolom p-value itu 0,03. Artinya apa? Ini sudah di bawah 0,05. Ya, ini sudah di bawah 0,05. Sudah di bawah 0,05. Artinya terdapat pengaruh antara X terhadap Y. Nah, nilai koefisien atau sumbangan pengaruh dari X ke Y itu berapa sih? Kita pengen tahu. Oh, memang ada pengaruh, tapi besaran pengaruhnya berapa? Nah, kita lihat di R-square-nya. Ya, kita lihat di nilai R-square-nya. Ternyata nilai R-square-nya itu sebesar 0,246 dan sekian, gitu ya. Kalau kita persentasekan itu sebesar 24,6%. Sumbangan pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Sumbangan pengaruh X terhadap Y itu sebesar 24,6%. Sisanya dari 100% itu dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel ini, gitu ya. Misalkan variabel lain-lain gitu ya yang mempengaruhi Y itu tadi gitu. Nah, cuman kalau variabel X saja itu dia besaran pengaruhnya 24,6% gitu. Sisanya dari 100 itu variabel di luar penelitian ini gitu ya, teman-teman. Artinya apa? Disimpulkan bahwa variabel X ini mempengaruhi variabel Y gitu ya, teman-teman. Nah, ini kolom persentilnya, probability outputnya ini bisa dilihat. Kemudian ini normal probability-nya. Ini nanti tergantung teman-teman mau mendeskripsikan seperti apa. Ini kan dikasih apa namanya p-plot seperti ini ya, plot P gitu ya. Nah, untuk kolom normality-nya belum muncul di sini, tetapi nanti ini bisa dilihat, dibaca terkait bagaimana menentukan normal. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya gitu ya. Tetapi kali ini kita akan fokus pada analisis regresi saja dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwa hasil dari kesimpulan ini itu X mempengaruhi Y. Dibuktikan dengan nilai p-value-nya sebesar 0,03, kurang dari 0,05. Dengan besaran pengaruh sebesar 24,6% gitu. Oke, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menguji analisis atau menguji regresi sederhana menggunakan Excel gitu ya, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan dalam proses penyusunan tugas akhir. Jikalau ada hal-hal yang belum dipahami, bisa teman-teman bertanya langsung pada saya melalui kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.